Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menjelaskan masih dalam pokok bahasan, yaitu listrik statis atau listrik tidak mengalir. Dikatakan listrik tidak mengalir karena muatan listrik yang kita pelajari umumnya tidak mengalir. Kalau ada aliran, alirannya berlangsung sangat singkat dan sangat kecil, sehingga tidak dapat ditunjukkan dengan alat pengukur arus listrik, yaitu ampere meter. Bila terdapat dua buah benda yang bermuatan listrik, jika muatan itu adalah sejenis, positif sama positif atau negatif sama negatif, maka yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Tetapi kalau berbeda jenis, positif sama negatif, maka yang terjadi adalah gaya tarik menarik. Besarnya gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik itu dirumuskan dalam suatu rumus yang disebut rumus hukum Coulomb. Jadi besar gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik itu besarnya yaitu F sama dengan K, Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F itu adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak, dan K itu adalah konstanta yang besarnya sudah ditentukan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Q1 dan Q2 itu adalah muatan benda, satuannya Coulomb. R itu adalah jarak kedua benda, satuannya adalah meter. Nah, bunyi hukum Coulomb pada dasarnya adalah sama dengan membunyikan rumus daripada hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik adalah sebanding dengan muatan benda masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Ini adalah bunyi daripada hukum Coulomb. Masih ada hubungannya dengan hukum Coulomb jika benda yang berdekatan itu dua-duanya bermuatan positif, maka di sini ada Q1 dan Q2. F12 yaitu gaya yang dibangkitkan atau gaya yang ditimbulkan oleh muatan Q1 terhadap Q2. Jadi F12 itu arahnya ke kiri, kalau F21 arahnya ke kanan karena saling tolak menolak, dua-duanya positif. Yang ini dua-duanya negatif, Q1 dan Q2 dua-duanya negatif. Ini juga tolak menolak, F12 arahnya ke kiri, F21 arahnya ke kanan. Kalau yang ini, yang Q1-nya positif, yang Q2-nya negatif, F12 ini arahnya ke kanan, saling tarik menarik, F21 arahnya ke kiri. Nah, kalau terdapat tiga muatan, terdapat tiga benda yang bermuatan listrik, F12 yaitu gaya yang dibangkitkan oleh muatan Q1 terhadap Q2. Ini adalah F12. Nah, kemudian kalau F13, ini F13 berarti gaya yang dibangkitkan oleh Q1, ini Q1 terhadap Q3. F13 arahnya ke kiri, saling menolak karena di sini negatif, sedangkan F12 arahnya ke kanan. R12, jadi kalau F12 maka R-nya itu juga R12, yaitu jarak antara Q1 dan Q2.
Berarti kalau F13 jaraknya yang mana? Ya jaraknya dari sini Q1 sampai dengan Q3. Satuan muatan listrik 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. 1 kolom itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrokolom. Contohnya di sini kalau 4 mikrokolom berapa kolom? Yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kalau dalam tangga satuan mikrokolom itu ada di bawahnya milimeter. Nah, tapi 1 kali turun di sini adalah dikalikan 1000. Kalau 1 kali naik di sini adalah dibagi 1000. Jadi kalau ini 1 kali naik itu langsung 3. Jadi kalau ini 3, 4, 5, 6 sampai sini. Itu satuan daripada kalau tangga satuan dalam satuan panjang itu adalah mikrometer. Tapi kalau dalam satuan muatan listrik di sini mikrokolom itu di sini. Mikrokolom, milikolom, sentikolom, desikolom, kolomnya nanti di sini. Ini adalah satuan muatan listrik. Contoh soal, 2 buah benda A dan B masing-masing memiliki muatan ini 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 7 kali 10 pangkat min 9 kolom terpisah sejauh 3 cm. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, maka hitung gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut. Nah, soal ini kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi ada 2 benda A dan B, muatannya ini sama ini ya, dua-duanya muatannya positif, makanya yang ditanya adalah hitung gaya tolak menolak. Seandainya satu positif satu negatif, maka yang ditanya adalah gaya tarik menarik. Terpisah sejauh pada jarak yaitu 3 cm. Diketahui ini QA, ini QB, kemudian ini jaraknya 3 cm dijadikan meter, 0,03 meter dijadikan dalam bilangan yang berpangkat. Nah, nanti asalnya di sini, komanya mundur ke sini ke kanan. Kalau bergerak ke kanan di sini bergerak 2 kali 1 2, maka di sini 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Mikanya ini sudah ditentukan, ditanya F. F sama dengan K kali QA kali QB dibagi dengan R kuadrat. K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya ini 4 kali 10 pangkat min 9, ini QB, yang ini R-nya ini. Kalau sudah angkanya kita taruh di depan, 9 kali 4 kali 7, 9 kali 4 kali 7. Kemudian kalau dalam perkalian, maka pangkatnya ini ditambahkan 10 kali 9 ditambah min 9 ditambah min 9. Kemudian ini jaraknya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 3-nya ini dikuadratkan, 3 kali 3 itu adalah 9. 10 pangkat min 2 itu dikalikan 2. Jadi 3 kali 3 itu 9 kali 10 pangkat min 2 kali 2. Kemudian ini saya tulis ulang 9 kali 4 kali 7. Nah, di sini pangkatnya saya tambahkan 9 ditambah min 9 itu 0 ditambah min 9 sehingga 10 pangkat min 9. Sedangkan ini 9 kali 10 pangkat min 2 kali 2 berarti ini 10 pangkat min 4. Kalau sudah ini 9 dicoret dengan 9 habis, 4 kali 7 adalah 28 kali 10 pangkat. Nah, kalau pembagian maka dikurangi. Jadi min 9 dikurangi min 4. Min 9 min jadi plus, berarti ini min 9 ditambah 4 sama dengan min 5. Sehingga 28 kali 10 pangkat min 5. Seandainya mau dijadikan menjadi angka satu angka di depan koma, maka asalnya di sini, maka bergerak ke kiri. Jadi kalau ke kanan, kanan negatif, kalau ke kiri berarti pangkatnya positif. Ke kiri 1 langkah,
sama dengan tadi, pangkatnya ditambahkan 1 ditambah min 5 sama dengan min 4, sehingga jawabannya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jadi kalau F itu hasilnya positif, itu menunjukkan gayanya adalah gaya tolak menolak. Jadi di sini positif kali positif itu hasilnya adalah positif. Seandainya ini negatif kali negatif, maka hasilnya juga positif. Tapi seandainya yang satunya positif, yang satu negatif, maka hasil akhirnya di sini F-nya adalah ketemu negatif. Seandainya F-nya ketemu negatif, itu menunjukkan itu adalah gaya tarik menarik. Jadi dalam prakteknya gaya itu tidak ada yang min. Yang ada adalah gaya tarik ataukah gaya dorong. Kalau ketemu positif itu adalah gaya dorong atau tolak menolak. Kalau ketemu negatif itu adalah gaya tarik menarik. Sekarang nomor 2. Dua buah benda A dan B masing-masing memiliki muatan listrik tidak sejenis, 5 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb. Jika K sama dengan ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat min 2, dan gaya tarik menarik antara kedua benda tersebut adalah 450 Newton, hitunglah jarak kedua benda tersebut. QA sama dengan 5 mikrocoulomb dijadikan kolom, berarti 5 kali 10 pangkat min 6. QB sama dengan min 4 mikrocoulomb sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. K sama dengan ini dan gayanya adalah 450 Newton. Ditanya jarak kedua benda, ditanya R. Rumusnya ini F sama dengan K kali QA kali QB dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan F-nya 450, K-nya ini, kemudian ini adalah QA, ini adalah QB, dibagi dengan R kuadrat. 450 kita jadikan menjadi bilangan berpangkat, yaitu 45 kali 10, atau boleh ditulis 45 kali 10 pangkat 1. Kemudian yang ini angkanya ditaruh di depan, 9 kali 5 kali 4 dikalikan 10 pangkat sama dengan tadi, pangkatnya ditambahkan 9 ditambah min 6 ditambah min 6 dibagi dengan R kuadrat. Kalau sudah, karena yang ditanya R kuadrat, R-nya tak taruh di atas, taruh sini, 45 kali 10 pangkat 1 tak taruh di sini, sehingga yang ini adalah 9 kali 5 kali 4 kali 10 pangkat min 3. Itu dari mana 10 pangkat min 3? 9 ditambah min 6 berarti sama dengan positif 3. Positif 3 ditambah min 6 sama dengan negatif 3. Kalau sudah, nah kita corek di sini, yaitu 9 kali 5 yaitu 45 dicorek dengan 45, sehingga tinggal hasilnya ini tinggal 4. Ini 4 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 1. Kemudian 4 kali 10 pangkat ini min 3 dikurangi 1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Kalau sudah, R berarti akar daripada 4 kali 10 pangkat min 4. Akar 4 itu adalah 2, akar 10 pangkat min 4 itu adalah min 2. Jadi jawabannya ini atau sama dengan 0,02 meter. Kalau dijadikan senti sama dengan 2 cm. Nomor 3. Dua buah benda A dan B terpisah sejauh 3 cm. Jika muatan A sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, K-nya ini, dan gaya tolak menolak antara kedua benda itu 300 Newton, maka hitunglah besarnya muatan B. Jadi diketahui QA, R-nya ini dijadikan meter, K-nya ini gayanya 300 Newton. Ditanya QB, ini rumusnya. Nah, kita masukkan F-nya, ini K-nya, ini QA, ini yang ditanya QB, ini R-nya. Kalau sudah 300 sama dengan tadi, ini ditaruh di depan, 10 pangkatnya ini
ditambahkan, ini tetap QB. Yang ini dikuadratkan, 3 kuadrat itu 9, pangkatnya dikalikan. Kalau sudah, ini 9 kali 6, 10 pangkat 3, yaitu dari 9 dikurangi 6 itu adalah 3 kali QB per 9 kali 10 pangkat 4, yaitu min 2 kali 2. Kalau sudah dicorek, ini 9 dicorek sama 9. Habis, tinggal di sini adalah tetap 300, 6 kali 10 pangkat 3 dikurangi min 4. Kalau sudah, ini tak jadikan jadi bilangan berpangkat. Ini bergerak ke kiri 2 langkah. Kalau ke kiri pangkatnya positif, jadi 3 kali 10 pangkat 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 7. Dari 3 min jadi plus, 3 ditambah 4, 7. Ini tetap QB. Ditanya QB, berarti ini jajaran QB ditaruh bawah. Nah, kalau sudah, QB sama dengan, karena tidak bisa dicorek, 3 dibagi 6 itu berapa? 0,5, yaitu setengah. Pangkatnya 2 dikurangi 7, sehingga 0,5 kali 10 pangkat 2 dikurangi 7 itu yaitu min 5. 0,5 tak jadikan 10 pangkat, berarti ini bergerak ke kanan 1 langkah. Kanan itu berarti pangkatnya negatif, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Kemudian pangkatnya ditambahkan, min 1 ditambah min 5 sama dengan min 6. Berarti QB sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Nomor 4. Dua benda masing-masing bermuatan QA 2 kolom dan QB 4 kolom didekatkan pada jarak tertentu. Ternyata gaya listrik yang terjadi adalah F. Jika QA menjadi 3 kali semula dan jarak kedua benda itu menjadi setengah kali semula, maka gaya listrik yang terjadi adalah, ini diketahui QA 1 yang pertama 2 kolom, QB 1 itu 4 kolom. R1 didekatkan pada jarak tertentu, R1-nya adalah R. Ternyata gayanya F1-nya adalah F. Jika QA menjadi 3 kali semula, QA yang kedua yaitu 3 kali semulanya ada 2, berarti 3 kali 2 kolom, 6 kolom. Kemudian QB tidak ada perubahan, berarti tetap QB2 adalah 4 kolom. Jaraknya menjadi setengah kali semula. Kalau semulanya itu R, R2-nya berarti setengah kali. Ditanya F2. Jawab, rumusnya adalah kita pakai perbandingan F1 dibagi dengan F2 sama dengan K QA1 kali QB1 per R1 kuadrat dibagi dengan yang F2-nya K QA2 kali QB2 dibagi dengan R2 kuadrat. Kalau ada pembagian, sedangkan yang bagi ini pecahan, maka pembagian ini dijadikan kali, kemudian yang sebelah sini dibalik. Ini dibalik jadi R2 kuadrat per K QA2 kali QB2. Kemudian K-nya dicorek, habis, sehingga rumusnya F1 dibagi dengan F2, QA1 kali QB1 dikalikan R2 kuadrat per QA2 ini kali QB2 ini dikalikan dengan R1 kuadrat. Jadi langsung pakai rumus yang ini yang dipakai kalau ada soal seperti ini. Kalau sudah kita masukkan F1, ini tadi F1 adalah, ini adalah F, F2 itu yang kita cari. QA1 ini adalah ini 2, QB1 berarti ini 4, R2 kuadrat, R2 nya ini setengah R, jadi setengah R kuadrat. QA2 ini 6, kemudian QB2 ini adalah 4. Selanjutnya setengah R ini dikuadratkan, yaitu setengah R kali setengah R. Setengah kali setengah yaitu 1/4, R kali R itu sama dengan R kuadrat.
Kalau sudah sampai sini, nah kita coret ini 4 dengan 4. Kalau sudah, nah R-nya juga dicoret habis. Nah, sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Ini dibagi 2 dapat 1, ini dibagi 2 dapat 3. Hasilnya kayak gini. Kalau sudah, kita kalikan silang. Di sini F ini kali 3 berarti 3F, yang ini F2 kali 1 kali 1/4, atau boleh juga F2 kali 1/4 sama dengan ini F2/4. Nah, ini F2 kali 1/4 sama dengan F2/4, ini F2/4, yang ini F kali 3 berarti 3F. Jadi kita kalikan silang, atas kali bawah, atas kali bawah. Dan kalau sudah, F2 ini sama dengan, ini kali silang ini sama ini 3F kali 4, berarti F2 sama dengan 12F. Ya. Selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih mendapat gaya listrik. Medan listrik dilukiskan dengan garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik yang arahnya keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Semakin rapat garis-garis gaya listrik, maka medan listriknya semakin kuat. Nah, ini adalah medan listrik dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik. Garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik. Arahnya ini keluar atau menjauhi kutub positif, masuk atau mendekati kutub negatif. Nah, ini kalau positif sama negatif gambarnya seperti ini, keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Kalau positif sama positif seperti ini. Kalau negatif sama negatif seperti ini. Arahnya masuk. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik atau besarnya medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Arah kuat medan listrik sama dengan arah medan listrik, yaitu keluar atau menjauhi kutub positif muatan sumber dan masuk atau mendekati kutub negatif muatan sumber. Arah dan besarnya kuat medan listrik tidak ditentukan oleh muatan uji, tetapi ditentukan muatan sumber yang menimbulkan medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber, yaitu Q besar, maka diletakkan sebuah muatan uji, yaitu Q kecil, yang muatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan muatan sumber. Arah kuat medan listrik di sini karena muatan sumbernya itu adalah positif, maka arah kuat medan listriknya adalah menjauhi, jadi arahnya ke kanan. Nah, ini adalah jika muatan sumbernya positif sedangkan muatan ujinya negatif, maka E-nya yaitu kuat medan listriknya arahnya yaitu menjauhi kutub positif, arahnya ke kanan. Sedangkan ini adalah gaya kolom, karena positif sama negatif itu tarik menarik, gaya kolomnya arahnya ke kiri. Nah, ini muatan sumbernya positif tetap sama, jadi kuat medan listrik tidak terpengaruh oleh muatan uji. Muatan ujinya positif, yang berbeda di sini adalah arah gaya kolomnya. Karena ini positif sama positif saling tolak menolak, gaya kolomnya arahnya ke kanan. Tapi kuat medan listriknya dua-duanya sama, yaitu menjauhi kutub positif, arahnya ke kanan. Sekarang seandainya sumbernya negatif, kita lihat di sini E-nya dua-duanya yaitu masuk atau mendekati kutub negatif. Yang berbeda di sini adalah F itu adalah gaya kolom. Kalau ini negatif, ini positif, maka gaya kolomnya di sini adalah tarik menarik, maka di sini F-nya arahnya ke kiri. Sedangkan yang ini muatan sumbernya negatif, muatan ujinya negatif, maka gaya kolomnya karena tolak menolak, maka gaya kolomnya arahnya ke kanan.
Tapi E-nya, kuat medan listriknya di sini dua-duanya arahnya sama, yaitu mendekati sumber, yaitu arahnya ke kiri. Sebelumnya sudah saya sebutkan pengertian daripada kuat medan listrik, yaitu besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan uji. Jadi ini adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan uji. Ini adalah kuat medan listrik, dirumuskan sebagai berikut: E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K kali Q besar dibagi dengan R kuadrat, di mana E itu adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Q ini adalah muatan uji, satuannya Coulomb. F itu adalah gaya Coulomb. Yang Q besar itu adalah muatan sumber. R itu adalah jarak antara muatan uji dengan muatan sumber. K itu adalah konstanta, 9 kali 10 pangkat 9. Jadi ada dua buah rumus. Kalau menggunakan rumus F per Q, maka F itu adalah gaya Coulomb, Q-nya ini adalah muatan uji. Tapi kalau pakai rumus menggunakan R, maka Q-nya ini adalah muatan sumber. K kali muatan sumber dibagi dengan R kuadrat. Jadi kuat medan listrik itu tidak ditentukan oleh muatan uji, tapi ditentukan oleh jarak antara muatan uji dengan sumber dan besarnya muatan sumber. Semakin jauh, karena ini berbanding terbalik, semakin jauh semakin besar R-nya, maka kuat medan listriknya juga semakin kecil. Kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Jadi ini adalah kuat medan listrik dua muatan. Ini ada dua muatan sumber, yaitu Q1 dan Q2. Ini titik B. Berapakah kuat medan listrik di titik B? Nah, kuat medan listrik E1 di sini R-nya R1, Q-nya juga Q1. Karena di sini positif, arah E1 menjauhi kutub positif, arahnya ke kanan sana. Sedangkan yang E2 ini adalah Q2, R-nya dari sini ke Q2. Nah, karena ini muatan sumbernya ini adalah negatif, maka E2 arahnya juga ke kanan, yaitu mendekati sumber. Jadi di sini titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak satu garis. E1 adalah kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q1 yang ditentukan dengan rumus ini. K Q1 dibagi dengan R1. R1 adalah jarak antara Q1 dengan titik B. E2 adalah kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q2 yang ditentukan dengan rumus ini. K Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Gambar ini boleh digambar seperti ini. Sama, ini adalah positif, ini negatif. E1 nya, nah digambar seperti ini juga boleh. Nah, E totalnya bagaimana? Nah, karena ini searah ya, E totalnya di sini dijumlahkan. Jadi E1 ditambah dengan E2. Kalau berlawanan arah berarti E1 dikurangi dengan E2. Nah, ini saya tulis lagi yang tadi. Nah, kalau seperti ini, nah E-nya, E1-nya ini adalah E1 menuju kutub negatif. Yang ini untuk yang E2 menjauhi kutub positif, sehingga dua-duanya arahnya ke kiri. Maka E totalnya ini sama, E1 ditambah E2. Seandainya seperti ini, maka E di titik P di sini untuk E1 ini mendekati kutub negatif. Sedangkan untuk yang E2 ini juga mendekati kutub negatif, sehingga arah E1 sama E2 ini berlawanan. E totalnya di sini berarti dikurangi yang besar, nanti dikurangi yang kecil. E2 dikurangi E1 atau E1 dikurangi E2. Ini adalah kalau gambarnya seperti ini. Sekarang kalau dua-duanya positif, untuk yang E1 ini menjauhi kutub positif, ini kutub positifnya, E1 nya ini arahnya ke sana.
Sedangkan untuk yang E2 menjauhi kutub positif yang ini E2. Ini R-nya adalah R2, arahnya ke sana. Ini juga sama, karena ini berlawanan arah, E totalnya nanti dikurangi, yang besar dikurangi yang kecil. Contoh soal, gaya kolom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar ini. Jika besar muatan A itu ini dan muatan uji B itu ini, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Berarti muatan sumbernya ini adalah A. Jadi F-nya itu ini gaya kolomnya, QA ini, QB-nya ini. Jadi ini muatan sumber. Ditanya E. Kalau seperti ini pakai rumus yang ini, F gaya dibagi dengan muatan uji. Jadi ini gayanya ini 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan muatan ujinya, yaitu ini 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, dicorek 4-nya habis. Nah, kemudian ini pangkatnya dikurangi, min 4 dikurangi min 12. Min jadi plus, min 4 ditambah 12 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nomor 2, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton. Ini adalah kuat medan listriknya. Jika jarak kedua muatan tersebut 3 cm, berapakah besar muatan B? Berarti diketahui ini R-nya itu adalah ini dijadikan meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah muatan sumber. Pakai rumus E sama dengan K, Q besar dibagi dengan R kuadrat, 80 ini K-nya, QB ini R-nya. R-nya dikuadratkan, 3 kuadrat itu 9, min 2 kali 2 10 pangkat min 4. Kalau sudah di sini, nah ini 9-nya dicoret habis, kemudian ini pangkatnya dikurangi ini karena pembagian, sehingga 9 dikurangi min 4, ini tetap kali QB. 9 min jadi plus, 9 ditambah 4 sama dengan 13. Nah, ini tetap QB. Yang ini saya jadikan 8 kali 10 pangkat 1. Kalau ditanya QB berarti ini pindah ke bawah ini, sehingga QB sama dengan 8 kali 10 pangkat 1 dikurangi 13 sama dengan min 12, sehingga QB sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 kolom. Nomor 3, pada gambar di bawah ini tentukan kuat medan listrik di titik P yang terletak di antara kedua muatan. Ini gambarnya. Nah, dari gambar ini diketahui ini ada lagi 1 20 mikrokolom. Nah, 20 itu 2 kali 10 pangkat 1 mikrokolom, jadikan kolom 10 pangkat min 6, sehingga 2 kali pangkatnya ditambahkan 1 ditambah min 6 sama dengan min 5, 2 kali 10 pangkat min 5. Q2 min 4 mikrokolom sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya di sini R1 adalah 4 cm, dijadikan meter 0,04, dijadikan jadi bilangan berpangkat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, gambar ini kalau saya gambarkan ini titik P, E-nya bagaimana? E1, jadi ini Q1, maka E1-nya menjauhi kutub positif, arahnya ke kanan. Sedangkan yang E2, ini E2-nya, ini Q2-nya, E2-nya ini arahnya menuju ke kutub negatif. Jadi dua-duanya ke kanan, berarti nanti E totalnya adalah ditambah. Ditanya E total, nanti ditambahkan E totalnya ya. Pakai rumus apa? E sama dengan K, Q per R kuadrat. K-nya ini untuk yang E1, Q-nya ini, R-nya yaitu ini 4 kali 10 pangkat min 2 ini, angkanya ini
tetap ini dikuadratkan 16 kali 10 pangkat min 2 kali 2 min 4. Kalau sudah dicorek 2 sama 16, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 8. Karena sudah tidak bisa dicorek, berarti langsung 9 dibagi 8 sama dengan ini 1,125. Pangkatnya yang ini ditambah 9 ditambah pangkat min 5, untuk yang pembagian dikurangi min 4. 9 dikurangi 5 itu adalah 4, min itu jadi plus 4, sehingga 1,125 kali 10 pangkat 8. Sekarang untuk yang E2 caranya sama. E2 ini dimasukkan angkanya, habis itu ini dikuadratkan 16. Kalau sudah dicorek dibagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 4. Kalau sudah 9 dibagi 4 itu ini pangkatnya 9 ditambah min 6 dikurangi min 4. 9 dikurangi 6 itu adalah 3, min itu jadi plus 4, sehingga 2,25 kali 10 pangkat 7. Supaya bisa ditambahkan dengan E1 kan 10 pangkat 8, ini jadikan 10 pangkat 8, berarti ditambahi 1 positif, sehingga kalau positif ini bergerak ke kiri 1 langkah, sehingga 0,225 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 7, 1 ditambah 7 8, sehingga hasilnya ini. Kalau sudah E total berarti E1 ditambah E2, ini ditambah dengan ini, hasilnya adalah ini 1,35 kali 10 pangkat 8, satuannya Newton per Coulomb. Selanjutnya adalah potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Nah, dirumuskan V sama dengan EV dibagi dengan Q. V itu adalah potensial listrik, EV energi potensial listrik, dan Q itu adalah muatan listrik. Benda bermuatan negatif memiliki potensial lebih rendah daripada benda bermuatan positif. Adanya arus listrik karena adanya elektron yang mengalir. Elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, ini jadi benda bermuatan negatif memiliki potensial lebih rendah. Jadi ini gambar 1, ini A dengan B, ini benda bermuatan positif, ini benda bermuatan negatif. Berarti benda yang bermuatan negatif ini potensialnya lebih rendah. Nah, elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi elektronnya mengalir dari B ke A. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Arah arus listriknya dari A ke B. Sekarang gambarnya kalau seperti ini bagaimana? Dua-duanya bermuatan negatif. Mana yang potensialnya lebih rendah? Yang potensialnya lebih rendah adalah yang A, yang lebih negatif. Jadi elektron mengalir dari A ke B. Arah arus listrik dari B ke A. Nah, kalau gambar seperti ini, mana yang potensialnya lebih rendah? Yang potensialnya lebih rendah adalah yang B. Yang ini lebih banyak positifnya, jadi yang ini lebih rendah, sehingga elektron mengalir dari B ke A. Arah arus listrik dari A ke B. Ini keterangannya, ini adalah itu adalah elektron, itu adalah arus listrik. Energi listrik merupakan usaha untuk memindahkan muatan akibat adanya perbedaan potensial listrik. Dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan Q kali delta V. W itu adalah energi listrik, delta V itu adalah beda potensial, Q itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. Contoh soal. Sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 40 Coulomb?
Diketahui delta V nya 1,5 volt, 40 kolom ini adalah Q, ditanya adalah energinya yaitu W. Jawab, W sama dengan Q kali delta V. 40 kali 1,5 sama dengan 60 Joule. Nomor 2, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Diketahui 60 Joule ini adalah W, 20 kolom ini adalah Q, yang ditanya adalah beda potensial yang ditanya adalah delta V. Jawab, W sama dengan Q kali delta V. V nya 60, Q nya 20, ditanya delta V, jajaran delta V di sini adalah 20 ditaruh bawah, delta V sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3 volt. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.